Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Vonis AG telah dijatuhkan. AG divonis 3,5 tahun penjara oleh hakim. Vonis ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan terlalu ringan, ada yang mengatakan wajar. Namun mengingat pergaulan dunia modern sekarang ini, banyak perilaku anak di bawah umur telah melebihi perilaku dan kejahatan orang dewasa. Apakah masih tepat pembatasan umur dalam undang-undang peradilan anak sekarang ini? Inilah Hot Room, tersangkut umur, vonis berat gugur. Sampai saat ini dia belum tahu mengapa dirinya ada di rumah sakit. Yang dia tahu berapa waktu yang panjang itu dia tidur. Dan sampai hari ini dia manggil ayahnya yang biasanya dia panggil bapak, dia masih panggil Joe. Pemicu emosi dan dendam saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi kepada anak korban Kristalino David Ojora alias Wareng adalah karena pengakuan dari anak kepada saksi Mario Dendi Satrio alias Dendi bahwa anak di korban pada tanggal 17 Januari 2017 karena dipaksa oleh anak korban. Dan menurut hemat hakim, pengakuan anak tersebut tentang dipaksa itu tidaklah benar. Anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. Jatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Sebelum kita berdiskusi dan berdebat malam ini, Hotman selalu minum kopi kesayangan Hotman, bikin saraf saya lancar langsung berdebat itu jos. Mantap kopinya. Pak Birawa Arifi, Anda adalah pengacara dari AG. Selamat malam, Bang. Apakah Anda setuju dengan vonis tersebut dan apa argumentasi Anda? Ya, terima kasih Bang Hotman atas kesempatannya. Jadi kalau kami dari tim penasihat hukum memang menilai putusan yang telah dijatuhkan terhadap anak AG itu sangat-sangat berat. Dan kami sangat-sangat berat. Kenapa berat? Karena kenapa? Kita harus melihat secara objektif dan juga secara adil ya. Apakah anak AG ini memang terlibat dalam penganiayaan berat yang dilakukan terhadap anak korban. Kembali lagi ini sudah kami buktikan, sudah kami jelaskan di ruang persidangan saat pemeriksaan pokok perkara berlangsung. Memang anak AG ini tidak melakukan penganiayaan tersebut. Tapi kan makanya dia kan penyertaan pasal 55. Nah, pasal 55 betul. Memang itu salah satu pasal yang yang muncul dalam dakwaan dan juga tuntutan. Namun kembali lagi dalam hal tersebut sudah kami sampaikan juga bukti-bukti bahwa unsur-unsur dalam pasal 55 ayat 1 tersebut memang tidak terpenuhi. Karena kenapa? Kami tetap yakin dan kami percaya, Bang, bahwa anak AG ini memang berada dalam posisi tersebut itu ya karena di waktu yang salah dan tempat yang salah saja. Apakah benar gosip di luaran pada saat penganiayaan ini AG ini yang merekam? Ya. Benar? Bukan, itu tidak benar sama sekali. Jadi, karena itu pun juga sudah disampaikan oleh hakim ya saat pembacaan putusan. Peran AG itu di sana tidak merekam. Sama sekali yang tidak merekam siapa? Yang merekam itulah saksi S, saksi Shane. Tidak hanya di BAP. Tapi dia pada saat kejadian itu menonton? Ada di situ. Dan tidak mencegah? Tidak mencegah, namun dalam artian memang anak ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Karena kenapa? Di situ ada 2 orang dewasa, dia anak perempuan sendirian di situ, dan dia tidak bisa melakukan apapun karena memang dia takut. Tidak punya kemampuan untuk melakukan apa-apa. Si AG ini umur 15 tahun ya? Ya, Bang. Apakah benar bahwa walaupun 15 tahun sudah sering berhubungan intim dengan si M? Ya. Terima kasih, Bang, atas pertanyaannya. Ini satu hal yang kami betul-betul sangat hindari. Karena kenapa? Isu ini sangat-sangat sensitif, Bang. Dari awal pemeriksaan pun kita sudah mengetahui ada desas-desus tersebut. Tapi vonis hakim ada? Memang disebutkan bahwa anak AG ini telah melakukan hubungan seksual. Dengan para pihak di situ. Dan ditanyakan secara langsung oleh hakim dan klien kami jujur, disampaikan apa adanya. Tapi kembali lagi harus dipahami konteksnya. Kenapa itu disebutkan
Karena memang di situ ada pertanyaan dari hakim yang menanyakan saat pemeriksaan anak berkonflik dengan hukum, apakah dengan MDS ini telah melakukan hubungan juga, dan itu mau tidak mau harus dijawab. Sekarang kondisi AG gimana? Sudah di LPKA? Kalau saat ini Bang, sejak putusan hari Senin lalu, sekarang anak masih berada di LPKS karena masih tetap menjalankan masa penahanan. Oke, nunggu vonis selesai berkekuatan hukum. Karena kan saat ini kan memang ada jangka waktu ya untuk mengajukan upaya hukum. Banding atau gimana? Ini kita sedang berdiskusi dengan keluarga. Oh, jadi belum ada keputusan? Belum ada keputusan Bang, namun sudah kami sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Apakah nanti akan maju dibanding atau tidak, sudah kami sampaikan, dan ini kami masih dalam pertimbangan. Oke. Pertimbangan. Kepada Melissa Anggraini, pengacara dari korban David. Apa komentar Anda atas putusan tersebut? Ya, kami melihat dari seluruh pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim Tunggal ini Bang, sudah memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal 355 ayat 1 junto 55 KUHP. Yang dituduhkan menurut Anda itu benar semua? Ya, sudah terbukti dalam seluruh proses pemeriksaan. Kami hadir di situ Bang, kami menyaksikan dari saksi, fakta, dan seluruh Oke, ada dua pointer. Ya. Itu benar bahwa AG ini mengakui sudah melakukan hubungan dewasa dengan M berkali-kali? Ya, dalam ruang itu memang sempat dipertanyakan oleh majelis, di mana memang hakim ini tidak percaya terkait dengan adanya pemaksaan dan pelecehan. Sehingga di dalam putusan kan disampaikan bahwa itu tidak benar. Nah, kemudian kalau terkait apakah 5 kali dan sebagainya itu memang sudah muncul di persidangan Bang. Itu dipertanyakan oleh Hakim Tunggal kepada Jadi menurut hakim bahwa si AG ini tidak dilecehkan oleh David, si korban? Dalam persidangan seperti itu Bang. Dalam proses pemeriksaan saksi-saksi itu Bang, keterangan bersetubuh pun hanya keterangan dari para pelaku. Oke. Dari Amanda tidak muncul. Ya. Kan dituduhkan bahwa pembisik awalnya adalah Amanda. Ya. Tetapi di persidangan sama sekali Amanda bilang, saya tidak pernah mengatakan itu. Oke. Nah, sehingga satu-satunya keterangan bahwa ada pelecehan itu hanya oleh para pelaku 3 orang ini. Ya. Kemudian kami melihat persetubuhan pun kita masih bisa bantah Bang, karena tidak ada keterangan selain pelaku dan dari chat HP. Dan oleh hakim disebut akhirnya itu dianggap bukan pelecehan. Benar, tidak Tapi pelecehan apa? karena hakim melihat karena pada saat di pemeriksaan kalaupun ada pelecehan kan harusnya ada trauma. Kemudian muncullah ke arah sana Bang. Tapi gini Bang, kami pun menghargai ini terkait pelaku anak Bang. Tetapi kalau dipertanyakan terkait persetubuhan itu, kami melihatnya satu Bang. Kita melihat si MDS ini karakternya rusak ini Bang. MDS ini tuh moralnya nggak ada. Gimana dengan keluarga atas putusan ini? Keluarga dari David apakah setuju atau kurang berat Bang, atau gimana? Seperti yang tadi rekan sampaikan, tidak ada perekaman dan lain sebagainya. Belum lagi kebohongan anak AG di persidangan itu kan ironis sekali. Sampai hakim harus membuktikan bahwa ini bohong, ini bohong, ini bohong. Termasuk perekaman, jelas-jelas ada perekaman Bang. Yang merekam siapa? Ada 2 orang yang merekam. Yaitu? Yang satu tersangka S, yang kedua anak AG itu ikut merekam. Gitu. Dan itu sudah terbuktikan dan tidak terbantahkan. Nah, sehingga ketika putusan ini muncul, kami memang memahami ada sekat-sekat terkait anak. Namun kalau dilihat dari seluruh pertimbangan sudah terbukti Bang. Tidak ada unsur-unsur yang tidak terbukti. Satu-satunya yang melindung atau meringankan terkait anak ini kan hanyalah terkait usia. Ya, nah sehingga keluarga memandang ini tentu kalau rekan tadi bilang ini terlalu berat bagi keluarga, 52 hari Bang, David masih di ruang ICU, di rumah sakit, belum kembali ingatannya, masih lost memory terlalu banyak sehingga ya tentu bagi kami terlalu ringan. Salah satu alasan meringankan adalah karena katanya ibunya AG ini sakit atau apa itu? Benar. Apakah itu Anda adil sebagai alasan meringankan? Terkait kondisi ibunya kami prihatin Bang, tetapi kondisi ibunya sakit kan sudah dalam waktu yang lama Bang. Nah anaknya sendiri aja nggak prihatin Bang sama kondisi ibunya gitu. Jadi Anda tidak setuju itu alasan meringankan? Ya kami rasa tidak. Gitu. Apakah keluarga David mengharap agar jaksa naik banding atas putusan ini? Kami sudah sampaikan Bang untuk naik banding. Nah terkait dengan keringanan nih Bang, kan anak ini sudah ada diskon setengah berdasarkan pasal 81. 6 tahun jadi 3,6. Iya, sehingga menurut kami tidak perlu lagi ada pengurangan lagi, begitu. Kita sudah sampaikan Bang kepada jaksa penuntut umum. Jadi keluarga David memohon kepada jaksa untuk banding? Iya, kami sudah meminta untuk banding. Oke, ketemu lagi di Hot Room, kita istirahat lagi.
Pak Ahmad Sofyan, ahli hukum pidana anak. Pada waktu pertama kali saya nonton video penganiayaan tersebut di subuh hari, jujur bulu kuduk saya berdiri semua. Karena kelihatan terlalu kejam. Bapak sebagai ahli hukum pidana, apa pandangannya terhadap vonis ini? Ringan, wajar, atau gimana? Kalau saya ngelihat ya, hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak menggunakan secara utuh Undang-Undang 11 tahun 2012. Undang-undang sistem peradilan Sistem anak. peradilan pidana anak. Ya. Undang-Undang sistem peradilan pidana anak itu bukan pendekatan menggunakan balas dendam atau supaya anak jera ya, bukan Ya. itu. Apa dong? Kalau itu untuk orang dewasa. Lebih kepada pendekatan rehabilitasi, melihat ke depan, bukan melihat masa lalu. Melihat ke depan. Ke depan. Jadi Anda maunya si AG direhabilitasi aja? Menurut Undang-Undang 11 2012 itu mencegah anak untuk dimasukkan dalam penjara. Yang dimasukkan dalam penjara itu adalah pelaku-pelaku yang residivis atau melakukan tindak Tapi pidana. undang-undang itu kan umur 14 tahun ke atas boleh Ya, di penjara. Betul, 14 sampai dengan di bawah 18 itu bisa Di penjara. pidananya adalah, tapi pidana penjara kalau kita baca pasal 71 itu diletakkan paling bawah. Ya. Yang paling atas itu peringatan. Ya kan, selagi ada pidana-pidana lain Ya. yang bisa dijatuhkan pada AG, ngelihat kondisinya hari ini dan melihat kondisinya di masa depan, maka harusnya bukan pidana penjara yang harus dimasukkan. Menurut Anda, Ya. dari perilaku umur 15 tapi sudah seperti dewasa, menyaksikan penganiayaan tanpa mencegah, apakah itu masih bisa dimaafkan? harusnya mempertimbangkan hasil litmas. Yaitu? Penelitian kemasyarakatan Ya. yang dibuat oleh Bapas. Ya. Jadi Bapas itu ngelihat semua aspek. Ya. Aspek sosialnya, aspek psikologisnya, Ya. aspek mentalnya, dan aspek masa depan anak Kalau tersebut. melihat video itu, Anda bergilik nggak bulu kuduknya? Nah, dalam video itu, Ya, yang video melakukan, penganiayaan. saya melihat yang melakukan perbuatan penganiayaan itu adalah Mario. Jelas dalam video itu. Ya. AG tidak sama sekali melakukan tindak pidana. Sama sekali tidak melakukan penendangan, caci Ya. maki, Tapi ada meludahi. perekaman, Bang. Ya. Ada perekaman. Ya, tapi tidak melakukan perbuatan fisikal. Yang jelas dalam video tersebut hanya ada satu aktor yang melakukan penganiayaan. Bang Tidak Adi, ada kan yang memang lain. penyertaan kan? Apa? 55. Nah, kalau penyertaan itu ada 3 komponen. Pertama, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, bersama-sama melakukan, dan menganjurkan melakukan. Jaksa mau pakai yang mana? Ikut serta secara fisik dia tidak melakukan perbuatan. Menyuruh, dia tidak menyuruh. Ya. Menganjurkan, dia juga bukan aktor intelektual yang melakukan perbuatan Oke, pidana. kalau gitu kita lihat aja dulu apa kata pendapat masyarakat atas kondisi ini. Kita lihat dulu yang berikut ini. Kalau untuk yang kekasihnya ya karena memang masih di bawah umur dan wanita mungkin 2 sampai 4 tahun penjara lah untuk sekira-kira ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya AG sih udah cukup ya karena dia kan cuman orang yang menghasut aja. Tapi untuk pelakunya sendiri itu yang harus ditekankan sih kalau menurut saya. Kalau dari saya sih, menurut saya itu terlalu sebentar ya. 3 tahun berapa? 3 tahun 6 bulan. Kayak cicilan motor nggak sih, Pe? Iya, jalan motor kadang ada yang 5 tahun, ya kan 10 tahun gitu. Iya, itu terlalu sebentar Terlalu sih. sebentar. Kalau saya sih kalau bisa lebih dari itulah. Soalnya kan dia juga salah satu termasuk dalam skenario perencanaan kekerasan itulah. Kalau AG itu sebenarnya kalau bisa dibilang dia kayak peran utama itu AG itu ya. Kalau vonisnya cuma 3 tahun kayaknya kurang adil juga. Karena kondisi korban sampai dengan saat ini kita lihat sendiri kondisinya seperti itu kayaknya nggak adil, itu timpang. Gimana nih Pak Ahmad Sofyan? Hampir semua rakyat mengatakan vonisnya terlalu ringan. Karena menganggap AG itu orang dewasa. Kalau kedewasaan mungkin kedewasaan psikologis, tapi dari psikis kedewasaan juridis adalah di bawah 18 tahun yang dikatakan. Jadi Dewasa hanya itu gara-gara umur Anda mengatakan tidak pantas dihukum 3,5 tahun, begitu? bukan, saya bilang bahwa hakim harus melihat ada bentuk hukuman lain yang Oke. bisa dijatuhkan kepada AG untuk pemulihan mental dan sosial dia. Oke, sekarang kita tanya dulu Ibu Retno nih, yang pemerhati anak. Sebelum ke substansi, kalau korban ini adalah anakmu, kalau David itu anakmu, Anda setuju nggak AG ini dihukum cuma 3,5 tahun? Kalau saya lebih kepada tadi ya, Ya. Pak Sofyan, saya sepakat bahwa bagaimana ini memang anak gitu. Jadi kita Ya. kan tetap secara yuridis harus menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana Ya. anak tadi.
Terus yang kedua, tadi kan sempat ada ucapan ya, bahwa ibunya kan sakit sudah lama. Ya. Nah itu sebenarnya kalau di dalam pertimbangan itu ada pengaruh dalam hal pengasuhan. Ya. Bahwa kesalahan anak itu memang tidak berdiri sendiri. Kalau di dalam prinsip restoratif justice ini ya. Nah karena tidak berdiri sendiri, pengaruh lingkungan itu besar. Salah satunya adalah setidaknya satu, itu adalah pengaruh pada diri internal, diri sendiri dan pola pengasuhan. Jadi bagaimana dia diasuh oleh orang tua yang mungkin tadi sakit berkepanjangan sehingga kemudian juga tidak utuh kan peran sang ibu di dalam proses membesarkan. Jadi itu AG. menurut Anda alasan meringankan? Saya setuju karena anak itu tadi proses dia menjadi seperti itu bukan instan tapi sebuah proses panjang. Jadi Menurut makanya Anda yang pantas apa hukumannya? pertama tentu saya menghormati keputusan hakim ya. Apapun kita harus hormati. Ya, Yang kedua adalah penjara itu emang yang terakhir. Kalau saya gini ya, kalau ngelihat 3,5 misalnya pertanyaannya apakah adil atau tidak gitu. Ya. Sebenarnya kita semua kalau ngomongin peradilan anak terus keputusannya rendah, mungkin kalau sebagai korban kita akan selalu merasa nggak adil. Memang begitu. Oke, tetapi, sebagai ahli. Menurut saya Pak Sofian tadi sudah menyebut Jadi beberapa rehabilitasi ya. begitu? Enggak, kalau rehabilitasi bagi saya juga enggak. Pasalnya ini kan pasal 355. Konstruksi pasal itu jelas. Perencanaan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Keterlibatannya besar dalam proses perencanaan. Banyak sekali celah dari dia memberikan komunikasi aktif dengan anak guna mengelabui untuk dapat Sherlock. Bang, Sherlock yang dikirim oleh anak korban ini tidak pernah untuk ditemui, tapi untuk kirim gosen, Bang. Dengan modus kartu pelajar. Dan kalau dibilang ini adalah unsur emosi, ya kejadiannya katanya tanggal 17. Kejadian yang katanya ada pelecehan. Katanya dilecehan 17. Kemudian konfirmasi terkait dengan anak korban itu tanggal 30 Januari. Yang si MDS sempat telepon anak korban ngancem nembak. Ya, kemudian anak korban sempat nanya ke anak AG, "Ini cowok lu ngapain ngontak gua?" Anak AG bilang, "Nanti kalau dia marah-marah bilang aja ini salah gua yang goblok." Kira-kira begitu. Nah, setelah tanggal 30 hilang, Bang. Baru muncul tanggal 20 hari H. Sementara dari tanggal Februari di hari H. Sementara dari jeda waktu 17 sampai 20 itu mereka udah have fun ya. Artinya tidak ada kejadian spontan. Perencanaan ini sudah panjang, Bang. Batinnya dia sudah bisa menentukan melakukan atau tidak melakukan, dan anak ini justru memberikan ide terkait kartu pelajar. Ini menarik nih. Ini ahli hukum juga nih. Batin dia pada waktu dia sudah having fun dengan si M, sudah bisa menentukan mana yang bisa dilakukan atau tidak. Anda sebagai ahli pidana bagaimana? Melakukan perencanaan, saya nggak yakin juga kalau AG terlibat dalam proses perencanaan itu. Saya tidak yakin juga. Kenapa? Karena AG ketika bertemu dengan M, itu tidak konteksnya untuk berbicara tentang rencana penganiayaan terhadap D, tidak dalam konteks itu. Munculnya ide perencanaan itu ketika, kalau kita baca di dalam BAP, ketika ada peluang untuk bertemu dengan D, ada peluang untuk bertemu. Disitulah muncul ide, dan ide itu berasal dari M, bukan berasal dari AG. Nah, kalau soal hubungan seksual tadi itu hubungan seksual, saya sebutkan tadi bahwa anak yang berhubungan seksual dengan orang dewasa, meskipun anak mengambil keputusan untuk melakukan hubungan seksual, yang salah tetap dewasa. Dewasa harus menolak. Harus menolak. Kalau Anda tetap merespon positif untuk melakukan hubungan seksual, berarti Anda yang salah. Bagaimana pula anak dengan anak? Nah, kalau anak dengan anak yang melakukan hubungan seksual, kedua-duanya adalah korban. Kalau begitu korban, David juga korban. Jadi tidak ada dalam konteks ini pelaku dan korban. Ada puzzle yang lepas tadi, mungkin karena Abang nggak ikut sidang ya, karena kita tahu. Kita jawab dulu sesudah yang berikut ini. Pasal apa yang berubah, kita akan jawab sesudah yang berikut ini. Kita pulang di hot room dengan kopi kesayangan saya, white coffee. Diskusi hukumnya langsung lancar. Tadi menarik perkataan dari Pak Ahmad Sopyan bahwa seolah-olah si AG ini memang tidak tahu bakal apa yang terjadi. Bisa Anda ceritakan enggak pasalnya itu, jam berapa mereka tiba di lokasi,
dan apa chattingannya, dan apakah si D ini langsung mau dihubungi? Bisa Anda ceritakan? Ada eskalasi dari jam 3 sore, Bang Hotman, sampai jam 6 tiba di lokasi. Jam 3 tiba di lokasi? Bukan, jam 3 itu si anak AG mulai komunikasi, menanyai soal kartu pelajar. Ya. Awalnya... Apa itu pancingan? Ya, karena hakim juga melihat seperti itu. Oke. Awalnya kartu pelajar anak yang ada di korban. Yang dia ngotot butuh hari itu juga, saat itu Oh, jadi juga. si AG punya kartu pelajar dipegang si David Si itu? David, kartu pelajar David dipegang sama AG. Oke. Nah, AG pada hari itu ngotot mau ambil kartu pelajarnya. Ya. David bilang titip aja lah nanti, butuh sekali, harus hari ini. Oke, satu. Nah, kemudian David, mendesak ketemu. Iya, nah intinya David bilang kartu pelajar lu nggak ada, ketinggalan di mobil temen gua. Ya. Tapi tetap aja dia ngotot mau balikin kartu Oke. pelajar. Habis itu? Dibela-belain Bang, ngambil kartu pelajar yang si korban ini kan ada di AG, tapi ketinggalan di rumahnya. Ya. Dibela-belain gojekin dulu ke tempat lokasinya si AG saat itu. Oke. Nah kemudian dikasih Sherlock katanya mau gosen. Ya. Nah tahu-tahu ngabarin udah OTW, kemudian udah nyampe di lokasi. Anak korban kaget, lu ngapain ke sini? Itu di rumah orang? Di rumah orang, Oke. di rumah sahabatnya. Nah dalam terus? kondisi itu berkali-kali Bang, ada 10 kali anak korban ini nolak nggak mau ketemu. Karena apa? Pada saat minta ketemu di situ, si M sudah di sampingnya? Pada awal masuk itu baru si anak AG, kemudian motoin kartu pelajar. Intinya sudah berkali-kali ditolak oleh David, tidak mau menemui karena feeling nih, kayaknya mau bikin gaduh. Ya. Karena bohong, katanya naik Camry, ternyata Rubicon. Katanya dengan tantenya, David minta kirim, mana foto tantenya, nggak ada. Oke. Nah artinya dengan segala macam, kemudian di persidangan Mario juga mengakui bahwa dia ikut mengintimidasi lewat voice note ya, kepada korban. Akhirnya keluar setelah apa yang terjadi? David keluar? David keluar, kemudian si Mario ngajak ngobrol. Katanya ngobrol, tetapi tiba-tiba dalam rekaman yang kita lihat disuruh untuk mulai kekerasan tuh Bang, push up, posisi tobat. Nah, dalam eskalasi itu Bang, dari proses perjalanan mereka menuju lokasi, kemudian di tempat kejadian, pada saat push up, lalu posisi tobat, sempat datang sapam Bang. Ya. Sempat datang sapam. Nah, Mario bohong, yang ngasih tahu sapam datang kan Shen. Ya. Nah, Mario bilang kami tamu dari rumah seberang sana. Tidak ada satupun dari mereka yang menyudahi kegiatan itu, Bang. Mereka lanjut lagi ketika sapam pergi, menganiaya lagi dengan segala eskalasi rekaman tadi, Bang. Berapa lama proses penganiayaan tersebut sampai kemudian mereka meninggalkan TKP? Mereka tidak meninggalkan TKP. Jadi perlu saya tegaskan begini, Bang. Penganiayaan itu selesai bukan karena kehendak mereka sendiri. Ya. Penendangan itu sekitar 1 menitan ya, 1 Ya. menit sekian. Nah kemudian berhenti ketika ada saksi Ibu N datang. Ya. Hoi, itu baru berhenti, baru rekaman mati Bang. Oke. Nah kami mengasumsikan kalau saksi itu tidak hadir, mati David ini Bang. Ya. Karena dalam keterangan semua, baik itu anak AG, MDS dan Sen, David ketika ditendang terakhir, suaranya udah kayak orang ngorok Bang. Udah kejang-kejang, udah sakratul maut. Ya. Begitu. Nah, apakah ketika ditendang pertama, kedua, ketiga di posisi telinga, darah kan ngucur, Bang. Ya. Sementara mereka semua ngelihat itu darah keluar, kok bisa-bisanya diam. Makanya hakim sampaikan, kalian tidak lagi di tengah hutan, itu di perumahan tinggal teriak. Oke lah takut dengan Mario, oke lah takut. Tapi kan dia bisa teriak, Bang. Rumahnya sahabatnya itu cuma sekitar 20 meter. Dia bisa berteriak, minta tolong, apapun dia bisa lakukan, tapi dia diam. Itu yang kami bilang keterlibatannya juga nggak kecil. Dari proses perencanaan dia udah tahu. Terima kasih. Gitu. Gimana nih Birao, pengacara dari AG? Dia menerangkan tadi betapa besar peranan dari si AG. Iya Bang. Dan tidak berusaha menghentikan. Tanggapan Betul, Anda? Bang. Jadi memang ini kita sangat-sangat menyayangkan ya bahwa ada penggiringan opini publik yang mengarah pada semua ini dalangnya ada di anak AG. Padahal memang fakta yang sudah terkuak dalam pemeriksaan persidangan itu bukan demikian, Bang. Dalangnya siapa? Dalangnya memang ini ada saksi satu yang inisial APA yang awalnya itu menceritakan ke MDS, pelaku utama, bahwa ini terjadi hubungan antara
anak AG dengan anak korban. Ya. Semua berawal dari situ, Bang. Karena memang di sini persepsi publik yang tercerna ya adalah anak AG melakukan pengaduan terhadap MDS. Tapi kan diaminin sama AG bahwa dia dilecehkan. Loh iya, karena kenapa? Karena ditanya dan didesak, Bang, Ya. pada saat itu. Dan anak AG akan menceritakan apa adanya menurut subjektivitas dia. Tapi pada awalnya di sini ketika kejadian tanggal 17 sudah berlangsung dan itu sudah lewat, anak AG tidak memberitahukan sama sekali perbuatan tersebut, peristiwa tersebut ke MDS. MDS pertama kali mendengar itu karena ada saksi yang inisialnya AP ya, sudah dihadirkan juga dalam persidangan kemarin, bahwa memang MDS mengakui dia mendapatkan informasi pertama kali dari saksi tersebut ketika bertemu di kafe di Kemang, Alfa Kemang. Tapi kan kalau AG membantah, Mario nggak bakal marah dong? Iya, masalahnya gini, Bang, apakah perbuatan tersebut terjadi atau tidak? Menurut anak AG itu terjadi. Itu terjadi, Bang, perbuatannya. Tapi ada satu poin, Bang, izin saya menanggapi tadi yang telah disampaikan oleh rekan Melisa pada tanggal 20. Bahwa 3 jam prosesnya gitu kan? Iya, kembali lagi, Bang, ini kan dari tanggal 17 sampai tanggal 20 itu memang jadi dinyatakan tidak ada eskalasi apa-apa. Itu adem ayem, Bang, di situ. Tapi kembali lagi, kok ini tiba-tiba tanggal 20 ini muncul peristiwa tersebut. Kita harus ingatkan kembali bahwa yang menginisiasi bertemu dengan David pada saat itu bukan anak AG. Tapi ketika MDS dengan anak AG itu sedang berjalan setelah dijemput sekolah, pulang sekolah, anak MDS ini nanya kepada anak AG, si David apa kabar ya? Karena sudah lama sekali mereka tidak berhubungan dan dicari-cari juga tidak bertemu seperti itu. Di situ lantas anak AG menyampaikan persoalan kartu nama. Oh iya, kartu namaku masih ada di dia loh. Di situ, Bang. Dan harus ada satu fakta tadi yang kami sangat sayangkan tidak diungkap sepenuhnya oleh rekan Melisa. Itu adalah pada sore hari tujuan pertemuan tersebut bukan ke rumah saksi R dan tempat lokasi yang dimana anak korban itu berada. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah menemani anak AG facial. Karena kenapa? Ada jadwal facial sore hari di Bintaro waktu itu yang seharusnya melibatkan juga mamanya. Kalau tujuannya adalah untuk fashion. Iya. Kalau tujuannya adalah untuk kartu pelajar. Iya. Kok dia niaya? Betul, Bang. Jadi gini, ketika MDS sudah mengantarkan anak AG di tempat facial tersebut di Bintaro, itu kan ada waktu 2 jam facial tersebut. Nah, dengan mendapatkan informasi bahwa ini kartu pelajarnya anak AG masih di David. Oh, ini masih ada waktu nih. MDS itu ternyata meminta teman-temannya untuk menemani. Dan awalnya untuk bukan meminta kartu pelajar, masa harus digebukin begitu? Betul, itu memang ya itu antara MDS dengan rekan-rekan dia, dengan teman-teman yang sudah dia hubungin, dengan saksi S. Tapi tidak melibatkan anak AG. Pernah nggak si aksi AG ngaku bahwa pada saat menuju rumah itu atau pada saat di lokasi sebelum ketemu David, dia merasa nggak bahwa si Mario bakal gebukin? Ya, dia sudah tahu, Bang, dan ini sudah diberitahukan dan sudah muncul juga baik di BAP maupun di pemeriksaan. Ya kenapa nggak langsung jangan datang, ini mau digebukin. Anak AG sudah memberitahukan kepada MDS, ini kalau mau diomongin baik-baik aja, nggak usah ribut-ribut. Karena kenapa? Nggak ada yang pernah kepikiran, Bang, penganiayaan itu akan berlangsung. Karena pada mindset dari anak ini dan juga saya yakin saksi S juga sama bahwa ini mau diomongin baik-baik aja karena kenapa? Pertama ini di perumahan mereka juga nggak sendirian dan ini melibatkan anak perempuan. Buat apa ada keributan di situ? Menurut Anda AG ini anak kayak gimana? Anak baik atau memang nakal atau sudah terlalu cepat dewasa? Kami sudah mendampingi AG itu kurang lebih 2 bulan lebih, Bang, sejak pemeriksaan pertama kali di Polres Jakarta Selatan. Di sini kami melihat tidak hanya anak AG, tapi juga keluarganya. AG sendiri? Anak AG sendiri. Ini tergolong nakal nggak? Anak yang baik-baik, Bang. Baik-baik? Anak yang baik-baik, anak yang polos dan dia memang ya kebetulan nasibnya ini terpusat pada pergaulan yang salah. Berkenalan dengan MDS. Ya, ini kan nyambungin Mas Birawat tadi ya. Ini anak ya, Bang, 15 tahun, kemudian perencanaan pada posisi yang saya bisa bayangkan itu. Nah, tapi memang ini ada 3 hal kan. Yang pertama tadi, kalau kita lihat ini ada pengaruh dari tadi ya, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternalnya adalah pergaulan tadi. Jadi sebenarnya anak ini kan bukan manusia yang dewasa ya, Bang, atau bukan manusia dewasa yang bentuknya. Jadi Anda mengatakan dia hanya korban dari lingkungan, situasi dan orang tua, bisa begitu? saja, sama situasional. Ada faktor namanya situasional. Jadi ada 3 penyebab seorang anak melakukan tindak pidana, Bang. Faktor internal, eksternal, satu lagi adalah situasional. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini.
Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis daftar kejahatan anak. Pencurian 838 kasus, ya, pornografi, pelanggaran, ya, pemerasan, penyelundupan, penggelapan, pengerusakan, 491 kasus, semua menyangkut anak. Narkoba 341 kasus anak. Penganiayaan pelakunya anak 232 kasus. Pencabulan, pelecehan 173 kasus yang dilakukan oleh anak. Senjata tajam 153 kasus, pembunuhan 48 kasus oleh anak, pemerkosaan 28 kasus. Menurut saya sih ini kurang, lebih banyak lagi ya, karena yang datang ke Kopi Joni banyak banget. Saya mau tanya dulu kepada Pak Ahmad Sofyan, ya, di Jakarta Utara di Taman Kota pernah datang ke saya keluarga korban yang memerkosa itu 3 anak umur 13, 12, 3 orang. Baru-baru ini juga datang ke Hotman 911 di Lahat. Anak di bawah umur 15, 16 menyekap seorang gadis juga berhari-hari, juga anak di bawah umur. Apakah perilaku anak sekarang ini karena pengaruh akibat modern sudah seperti orang dewasa, sudah waktunya itu undang-undang dirubah nggak? Enggak, kalau menurut saya gini, memang angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak 5 tahun terakhir memang meningkat pesat. Meningkat pesat 5 tahun terakhir. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sebagian besar adalah kecanduan pornografi dari gadget. Begitu mudahnya anak-anak tersebut mengakses konten-konten pornografi dan mereka tergoda dan kecanduan. Setelah kecanduan meningkat gairah seksualnya untuk mengaplikasikan apa yang ditonton, ya, untuk merealisasikan apa yang Jadi ditonton. menurut Anda undang-undang tidak perlu dirubah, artinya ya udah anak umur 13 tahun pun boleh dipenjara gitu? Undang-Undang 11 2012 sudah cukup adil karena mengikuti standar internasional, Bang. Konvensi Hak Anak dan Beijing Rule dan Riyadh Rule. Mengikuti standar itu. Jadi nggak perlu dirubah undang-undangnya? Menurut saya tidak, cuman begini, ada tanggung jawab orang tua, ya. Undang-undang pelindungan anak itu teorinya begitu. Enggak, dalam banyak kasus misalnya di bawah 12 tahun, ketika anak di bawah 12 tahun melakukan kejahatan, itu tidak ada tanggung jawab orang tua. Anak dikembalikan ke orang tua atau dimasukkan di LPKS. Tapi orang tua tidak. Di banyak negara itu yang disebut dengan vicarious liability. Ketika anak yang melakukan kejahatan, ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab pidana orang tua, ada kontribusi orang tua. Jadi orang tua harus dihukum? Di beberapa negara ya, ditarik ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban pidananya. Berarti undang-undang kita harus dirubah agar orang tua dihukum bisa? Masukkan vicarious liability untuk minta tanggung jawab pidana. Itulah usulan Anda? Iya, benar. Oke, Ibu Retno, melihat banyaknya kasus ini, apa pandangan Anda yang dilakukan oleh anak? Iya, anak melakukan tindak pidana tadi memang setidaknya dipengaruhi 3 hal. Jadi kalau tadi Bang Sofyan menyebutkan bahwa orang tua itu menjadi sentral untuk bertanggung jawab, iya. Karena apapun yang dilakukan anak, orang tua itu pola pengasuhan itu sangat berpengaruh, itu internal. Yang kedua adalah faktor eksternal tadi bagaimana di lingkungan dia, tapi yang ketiga situasional, tiba-tiba menghadapi spontan itu bisa saja. Tapi yang utama dan pertama bagi saya adalah pengasuhan orang tua. Jadi kalau ada anak, misalnya kan kalau di bawah 12 nggak bisa dipidana ya, penyelesaiannya mau tidak mau di luar pengadilan atau diversi. Nah pada kondisi ini, maka orang tua menjadi peran penting, Bang. Jadi banyak yang dikembalikan ke orang tua oleh hakim, orang tuanya juga terus nggak berbuat apa-apa, anaknya mengulangi kembali. Nah jadi orang tua harus dihukum tuh bisa saja. Saya sepakat dengan itu, karena itu terjadi di beberapa negara Eropa. Kejahatan anak ini apakah karena terlantar atau karena eksistensi diri? Ada beberapa karena kemiskinan ada. Kemiskinan? Lalu, betul. Kalau orang tuanya tiap hari gojek, tiap hari cari makan, baru pulang malam. Masa orang tuanya harus dipidana gara-gara anaknya? Saya contohkan misalnya nih, kemiskinan. Ada situasi di mana negara tentu harus ikut juga ya Bang. Tapi misalnya tadi perkosaan meningkat. Memang betul lewat internet bisa. Tapi banyak kasus keluarga yang tinggal dalam satu rumah nggak punya kamar, di mana hubungan intim suami istri dilakukan saat anak-anak tidur, tapi dalam satu ruangan yang sama. Itu pun bisa berpengaruh terhadap si anak. Artinya situasi seperti ini, memang mau tidak mau negara harus hadir. Jadi Anda setuju undang-undang mengenai batasan umur di sistem pidana anak tidak dirubah? Saya setuju. Tidak dirubah? Tidak usah diubah. Tapi yang diubah adalah bagaimana mendorong pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Jadi walaupun anak melakukan pemerkosaan umur 13, nggak boleh dihukum?
Boleh dihukum, Bang, karena sebenarnya Di penjara nggak boleh kata undang-undang. Boleh, tapi pilihan terakhir. Dan saya, Bang, mendamping banyak kasus selama 5 tahun di KPI pun anak-anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum di penjara ya banyak. Ya. Tapi tadi ya bahwa pilihan terakhir dan yang di penjara itu misalnya tawuran, lalu membawa senjata tajam udah kena 7 tahun. Lalu nusuk. Tapi kalau kita bicara tawuran kan bisa anak jadi ketika korban. mau tawuran jadi korban bisa, jadi pelaku bisa. Terima kasih. Nah ini. Pak Birawa, apa harapan Anda atas kasus ini? Ya. Ya, apakah masih mengharapkan banding atau memang bakal menerima? Ya, pastinya di sini yang sudah disampaikan oleh anak AG sendiri, Bang, dan juga pihak keluarga, rasa penyesalan ini sangat-sangat berat karena tidak hanya Merasa menyesal? sangat menyesal, Bang, Menyesal. pastinya. Karena ini nggak hanya berdampak pada masa depan anak, tapi juga seluruh keluarga dan sekitarnya. Ini Jadi sangat-sangat berat. harapannya apa selanjutnya? Jadi sekarang ini kita memang lagi berdiskusi secara internal antara tim penasihat hukum dan juga keluarga untuk upaya hukum selanjutnya. Belum tahu apakah banding atau tidak? Ini masih dipertimbangkan, Bang. Kami sudah memberikan seluruh opsi, kami juga sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Nantinya kita punya kesempatan sampai hari Jumat untuk memberikan keputusan apakah nanti mengambil upaya hukum banding atau tidak. Terima kasih. Ibu Melisa? Ya, kami melihat pertimbangan hakim sudah sempurna merumuskan seluruh unsur terpenuhi. Namun putusannya mencederai keadilan bagi korban. Apa yang dia dicederai? Karena dia malah di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dan memberikan keringanan, artinya 2 kali keringanan terhadap anak korban. Sementara pada saat ini anak korban, mohon maaf tadi anak pelaku, anak korban sampai saat ini masih belum bisa melakukan kegiatan, belum pulih, Bang. Artinya cedera otak beratnya itu sangat-sangat nyata. Ya. Saat ini dia tidak bisa bahkan mengingat orang tuanya. Apa pesan dari bapaknya David ke Anda? Apakah sangat mengharapkan agar jaksa naik banding agar divonis maksimum 6 tahun? Pada intinya keluarga menghormati seluruh keputusan pengadilan, namun diletakkanlah pada porsinya. Kalau memang dia peranannya besar, maka seharusnya hukumannya juga maksimal. Sehingga disampaikan melalui saya untuk meminta banding kepada jaksa. Tetapi apapun kita hargai, Bang. Yang paling penting, tadi saya setuju yang disampaikan Birawa. Pelaku utamanya ini kan memang Mario. Nah, sehingga kami tidak mau pada kasus AG ini menjadi catatan buruk nanti untuk tidak bisa mengangkat atau ancaman Ini biaya maksimal. pengobatan David selama di rumah sakit siapa yang bayar? Ada asuransi dan masih gotong royong keluarga karena asuransi kan terbatas ya, Bang, ya gitu. Jadi masih gotong royong. Sudah berapa sekarang biaya pengobatannya? Sudah hampir 2 miliar, Bang. Berapa? Sudah hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Karena stem cell aja itu 400 juta, Bang. Kenapa? Stem cell. Jadi sarafnya David kan banyak yang pecah, Bang. Gitu, bergeser dan banyak yang rusak sehingga harus dilakukan eksperimen terkait dengan terapi stem cell. Nah, stem cell sendiri 400 juta, di luar stem cell udah 1,5-an, Bang. Nah, bahkan dari rumah sakit mengatakan ketika dia sudah turun dari ruang ICU, sampai hari ini masih di ICU, Bang. Masih di ICU sampai masih sekarang? Masih di ICU, masih. Nah, kalau sudah turun ke ruang perawatan, lagi dipersiapkan untuk home care-nya. Nah, biaya home care aja per 6 bulan 1 miliar, Bang. Itu dari rumah sakit. Gitu. Nah, David ini di usia produktif 17 tahun, 19. Nah, bagaimana masa depannya dia? Saya harap juga yang dipikirkan juga jangan hanya pelaku anak, tapi korban ini, Bang. Korban ini masa depannya udah seperti apa dirusaknya. Begitu. Dampak yang dilakukan atas para pelaku ini kan besar. Apa orang tua dari David sanggup membayar ini biaya yang sangat mahal? Sejauh ini alhamdulillah masih tercover 80% mungkin dari rumah sakit ya. Mohon maaf dari asuransi, Bang. Gitu. Tetapi sisanya memang harus kayak stem cell tidak di cover, yang seperti itu kan tidak di cover. Kemudian banyak biaya-biaya yang muncul yang lainnya. Nah, sampai saat ini orang tua David ya masih gotong royong, keluarga, kolega, alhamdulillah banyak yang membantu, Bang. Oh gitu. Begitu. Katanya pernah datang memberi bantuan, itu benar? Maksudnya ingin membantu, tapi ditolak keluarga. Jadi itu kondisinya, Bang. Hari kedua David di rumah sakit Permata Medika, kondisi David masih kritis, masih kejang-kejang. Nah, orang tuanya, gestur yang ditangkap oleh orang tua David kan mau damai ini, Bang. Ya nggak mau orang tua, sehingga waktu itu si Jo bilang, Ibu, Bapak pulang terlalu dulu dini aja. gitu. Terlalu dini. Apakah sesudah itu sekarang ini ada lihat baik dari di koran itu ada di media katanya ada mau apa itu diversi segala macam. Ya, jadi kami memilih jalur yang benar aja, Bang, lewat restitusi nanti, Bang. Jadi nanti oleh tim LPSK sudah menghitungkan, kita tidak ikut-ikutan menghitung komponennya, apa-apa saja yang bisa diminta terkait pengembalian kondisi David. Saya sebagai pengacara juga, saya mau ingatkan,
biasanya kalau restitusi digabungkan dengan klaim ganti rugi digabungkan dengan surat dakwaan tuntutan, jumlahnya kecil. Pasti Bang. Jadi lebih bagus, saya udah pernah sarankan itu, gugat perdata sekarang ini. Benar Bang, tapi ganti memang, rugi. Benar. Itu bisa besar banget. Benar Bang. Ya, kalau restitusi digabungkan dengan dakwaan pidana, kecil. Benar. Ya. Karena kalau PMH pasti kita udah pikirkan Bang. Iya, langsung gugat berapa triliun nanti soal berapa dikabulkan hakim itu hal lain. Oke. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan sebagai kesimpulan adalah bahwa perilaku anak di bawah umur sekarang ini dari berbagai kasus sudah sama dengan perilaku orang dewasa, baik dalam bidang kejahatan. Jadi memang perlu dipikirkan undang-undang sistem pidana peradilan anak ini masih perlu nggak pembatasan anak itu dibatasi, seolah-olah anak kalau masih di bawah umur seolah-olah itu mendapat perlakuan yang sangat istimewa, tidak bisa dipenjara, tapi kelakuannya sudah seperti orang dewasa. Inilah akhir dari Hot Room. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam ini.